Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan koherensi change dan protokol mesin. Next. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada Muhammad Masum Junianto, yang kedua yaitu saya sendiri Evan Anggito, yang ketiga ada Nathanael Ferdian Putra, yang terakhir ada Ridho Rosati Asri. Yang pertama, apa sih koherensi change itu? Nilai sama di change atau bukan? Oke, koherensi change mendeskripsikan perilaku membaca dan menulis ke satu lokasi alamat dari suatu sistem multiprosesor. Satu jenis data yang terjadi secara bersamaan dengan nilai yang sama dalam memori change yang berbeda disebut koherensi change, atau di beberapa sistem disebut juga memori global. Selanjutnya, koherensi change sendiri akan memastikan bahwa perubahan nilai operan bersama data disebarkan ke seluruh sistem secara tepat waktu. Next. Kondisi untuk mencapai koherensi change sendiri ada beberapa kondisi agar koherensi change bisa terpenuhi. Next. Kondisi pertama, dalam pembacaan yang dilakukan oleh prosesor P ke lokasi X yang mengikuti penulisan oleh prosesor yang sama P ke X, dengan tidak ada penulisan ke lokasi X adalah prosesor lain yang terjadi di antara penulisan dan instruksi pembacaan yang dilakukan oleh prosesor P, X harus selalu mengembalikan nilainya ditulis oleh P. Selanjutnya, lalu kondisi kedua, dalam pembacaan yang dilakukan oleh prosesor P1 ke lokasi X yang mengikuti penulisan oleh prosesor lain P2 ke lokasi X, dengan tidak ada penulisan lain ke lokasi X yang dibuat oleh prosesor apapun yang terjadi di antara dua akses, dan dengan baca dan tulis yang cukup dipisahkan, X harus selalu mengembalikan nilai yang ditulis oleh P2. Lalu next akan dijelaskan oleh teman saya Nathanael Rosati Asri. Baik, terima kasih Mas Ipens. Jadi, coherence menyebarkan penulisan ke lokasi memori bersama dalam beberapa prosesor yang memastikan bahwa semua cache memiliki tampilan memori yang koheren. Jika prosesor P1 membaca nilai lama X, bahkan setelah ditulis oleh P2, kita dapat mengatakan bahwa memori tersebut tidak koheren. Next. Kemudian write policy. Dengan mempertimbangkan kinerja dan harga, dimungkinkan terjadi bermacam-macam write policy. Terdapat dua permasalahan. Yang pertama, lebih dari satu perangkat yang mungkin memiliki akses ke memori utama. Teknik yang paling sederhana dikenal sebagai write stroke. Kekurangan yang utama dari teknik ini bahwa teknik ini menghasilkan lalu lintas memori substansial dan dapat diciptakan kemacetan. Koherensi change adalah suatu bidang riset aktif. Pendekatan-pendekatan yang mungkin dilakukan bagi koherensi change meliputi: yang pertama, mengamati bus ketika write stroke, kemudian hardware transparency, kemudian yang terakhir memory non-changeable. Next. Kemudian model dan protokol yang dirancang untuk menjaga koherensi change. Memilih model konsistensi sangat penting untuk merancang sistem koheren change. Koherensi change model berbeda dalam kinerja dan skalabilitas. Masing-masing harus dievaluasi untuk setiap perancangan sistem. Jadi, coherence menyebarkan. Adapun model dan protokol telah dirancang untuk menjaga koherensi change, seperti MSI protokol, MESI protokol, MOSI protokol, MESI protokol, MERSI protokol, MERSI protokol, Write Once protokol, Synapse protokol, Berkeley protokol, Firefly protokol,
dan Dragon Protocol. Next. Kemudian protokol Messi. Protokol message data terdiri dari 2 bit status per tagnya, sehingga setiap baris dapat berada pada salah satu dari keempat keadaan berikut. Yang pertama, termodifikasi. Baris pada cache telah dimodifikasi dan hanya tersedia pada cache itu saja. Kemudian yang kedua, bersama. Baris yang berada pada cache sama seperti pada memori utama dan mungkin terdapat pada cache lainnya. Kemudian eksklusif. Baris yang berada pada cache yang sama seperti pada baris memori utama dan tidak terdapat pada cache lainnya. Kemudian yang terakhir, tidak valid. Bila cache tidak berisi data yang valid. Next. Kemudian ada kelebihan protokol Messi. Protokol Messi mampu mengatasi masalah pada cache untuk mengetahui suatu blok tidak ada prosesor lain yang memilikinya. Messi mengatasi ini dengan menambahkan status eksklusif yang menghasilkan penyimpanan permintaan bus. Dengan begitu, akan lebih membuat efisien karena tidak perlu request penulisan blok tersebut karena sebelumnya sudah diidentifikasi. Kemudian kekurangan. Jika operasi baca dan tulis terus-menerus dilakukan oleh berbagai cache pada blok tertentu, data harus di-flash ke bus setiap saat. Dengan demikian, memori utama akan menarik ini pada setiap flash dan tetap dalam keadaan bersih. Tapi, ini bukan keharusan dan hanya overhead tambahan yang diakibatkan karena penerapan Messi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nathan. Ya, di sini saya akan meneruskan apa itu mekanisme koherensi change. Ada 2, protokol directory dan protokol Snoopy. Protokol directory dalam sistem berbasis directory data yang dibagikan ditempatkan di directory umum yang menjaga koherensi antar change. Directory bertindak sebagai filter yang melaluinya prosesor harus meminta izin untuk memuat entry dari memori utama ke change. Ketika entry diubah, directory memperbarui atau membuat change lain tidak valid dengan entry itu. Selanjutnya ada protokol Snoopy. Snoopy atau mengintip adalah proses di mana change individu memantau baris alamat untuk akses ke lokasi memori yang telah mereka change. Untuk mekanisme pengintaian, filter pengintaian mengurangi lalu lintas pengintaian dengan mempertahankan sejumlah entry. Masing-masing memiliki baris change yang mungkin dimiliki oleh satu atau beberapa node. Ketika penggantian salah satu entry diperlukan, filter pengintai memilih entry yang mewakili baris change atau garis yang dimiliki oleh node paling sedikit, sebagaimana ditentukan dari vektor kehadiran setiap entry. Protokol directory. Koherensi change berbasis directory adalah jenis mekanisme koherensi change di mana directory digunakan untuk mengelola. Metode ini dapat digunakan untuk menargetkan keduanya kinerja dan skalabilitas sistem directory. Protokol directory. Koherensi berbasis directory menggunakan directory khusus A dalam protokol koherensi berbasis bus. Kedua, ini menggunakan directory atau bus untuk memfasilitasi komunikasi antara node yang berbeda dan untuk menjamin bahwa protokol koherensi bekerja dengan baik di sepanjang sebuah node yang berkomunikasi. Dalam koherensi change berbasis directory digunakan untuk melacak status semua change blok dan node yang berbagi blok itu pada saat itu.
trik pada blok tunggal ini. Dalam koherensi berbasis direktori, informasi tentang change mana yang memiliki salinan blok dipertahankan direktori. C yang berpartisipasi tidak menyiarkan permintaan customer change dari blok tersebut untuk menemukan salinan yang di change, namun meminta direktori untuk mengambil informasi tentang blok mana memiliki salinan change dan hanya mengirim ke prosesor tertentu. Pendekatan direktori dapat menghasilkan penghematan lalu lintas yang substansial. Dalam diagram aliran data, yang terlibat protokol koherensi berbasis direktori adalah yang pertama, node pemohon adalah node ini prosesor yang meminta pembacaan atau penulisan blok memori. Yang kedua, node direktori. Node ini memelihara informasi dari status setiap blok change dalam sistem dan pemohon mengarahkan permintaannya ke simpul direktori. Yang ketiga, node pemilik. Node pemilik memiliki status terbaru dari blok change. Praktikan bahwa direktori mungkin tidak selalu diperbarui dengan data terbaru. Yang terakhir, sharer node, satu atau banyak node change. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas. Oke, terima kasih Mas Nathan. Nah, di sini adalah yang selanjutnya adalah tentang proses yang terjadi pada direktori atau protokol direktori. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di gambar, ada beberapa kondisi, yaitu ada keadaan awal, ada permintaan bus, respon atau tindakan, dan juga negara bagian baru atau kemana arah tujuan dari bus tersebut. Yang pertama, keadaan awal di sini disimbolkan dengan U, dengan menggunakan permintaan bus RD atau bus RDX, di mana respon atau tindakannya mengambil blok dari memori karena direktori memiliki salinan blok yang diperbarui, kemudian mengirim blok memori ke pemohon atau request menggunakan pesan dengan balasan D. Kemudian jika tidak ada pembagian atau share node, requester adalah pemberi pertama, dan kemudian transisi direktori ke status IM. Nah, di sini tujuannya di IM. Kemudian keadaan berikutnya ada IM, di mana permintaan bus melalui dua-duanya di bus RD dan juga bus RDX. Di bus RD, tindakan yang dilakukan adalah mengirim intervensi atau INT kepada pemilik dengan tujuannya di simbol S. Kemudian di bus RDX mengirim invalidasi atau INV kepada pemilik saat ini. Kemudian keadaan S, di sini permintaan busnya ada bus RD, bus RDX, dan juga bus UPGR. Nah, di bus RD membalas pemohon dengan blok memori dengan balas D. Kemudian di bus RDX balas pemohon dengan blok memori dan juga tidak valid atau invalid untuk semua case atau semua orang yang membagikan dengan tujuannya di IM. Kemudian yang bus UPGR, tindakannya tidak valid atau invalid, semua orang yang membagikan atau semua case yang membagikan dengan balas pemohon bahwa dia dapat meningkatkan case tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan pada sistem protokol direktori. Nah, protokol direktori ini tidak terganggu dalam skalabilitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jumlah node yang sedikit atau banyak tidak akan menjadi masalah dalam penyalinan change karena menggunakan direktori sendiri yang khusus untuk penyalinan tersebut. Kemudian yang kelebihan yang kedua, struktur bus dalam direktori mampu berfungsi sebagai pengatur semua lalu lintas yang melewati sistem dan memastikan atomicity dari semua sinyal yang lewat. Jadi sinyalnya ini berupa sinyal yang sederhana, sehingga setiap blok yang membutuhkan salinan change dapat dilayani dengan baik dan juga cepat. Nah, yang kedua, yang tadi protokol direktori, sekarang yang protokol snooping atau pengintaian. Skema di mana pengontrol koherensi pengintai di suatu change A memantau atau mengintip transaksi bus dan bertujuan untuk memelihara koherensi change A tersebut di sistem memori bersama terdistribusi. Change yang berisi pengontrol koherensi disebut juga dengan snooping change A.
Cara kerja dari protokol ini adalah semua pengintai atau snooping memantau setiap transaksi yang ada di bus. Jika transaksi yang mengubah blok cache bersama muncul di bus, semua pengintai memeriksa apakah cache mereka memiliki salinan yang sama dari blok bersama tersebut. Jika cache memiliki salinan blok bersama, pengintai terkait melakukan tindakan untuk memastikan koherensi cache. Tindakan tersebut dapat berupa mengecek atau juga penghapusan. Di sini maksudnya menyiram adalah ditimpa dengan isi dari cache yang baru atau dihapus dari cache tersebut. Penerapan snooping. Nah, dalam penerapannya cache akan memiliki 3 tambahan bit, di mana 3 tambahan bit tersebut disimbolkan dengan V, D, dan S, di mana V adalah valid, D adalah bit kotor, di mana bit kotor ini menandakan bahwa data di cache tidak sama dengan yang ada di memori. Kemudian tambahan bit S atau bersama. Nah, setiap baris cache berada dalam salah satu status berikut, di mana yang kotor atau yang tadi, di mana telah diperbarui oleh prosesor lokal, valid, tidak valid, atau dibagikan. Nah, baris cache berisi nilai dan dapat dibaca atau ditulis untuk mengetahui nilainya. Ketika sebuah blok pertama dimuat ke dalam cache, ini ditandai dengan valid. Jika baca miss atau tidak sesuai ke cache lokal, permintaan baca disiarkan di bus dan semua pengontrol cache memantau bus tersebut. Jika telah dilakukan cache alamat itu dan dalam status kotor, statusnya berubah menjadi valid dan mengirimkan salinannya ke node yang meminta. Pada kesalahan penulisan lokal atau upaya untuk menulis nilai itu dilakukan tetapi tidak ada di cache, pengintaan bus memastikan bahwa salinan apapun di cache lain di-setel ke tidak valid. Di mana tidak valid ini berarti bahwa salinan dulu ada di cache tapi sekarang tidak ada. Nah, manfaat protokol snooping sendiri adalah dengan menggunakan protokol snooping ini memiliki keuntungan sebagai berikut, yaitu karena menggunakan bus juga akan lebih cepat daripada mekanisme koherensi berbasis direktori. Data yang dibagikan ditempatkan di direktori umum yang menjaga koherensi antara cache dalam sistem berbasis direktori. Pengintaian bus lebih cepat jika tersedia cukup bandwidth karena semua transaksi adalah suatu permintaan atau tanggapan yang dilihat oleh semua pemroses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari kami tentang koherensi cache, protokol Messi, protokol direktori, dan juga protokol snooping. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi.